Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, pasca terkuaknya kasus pencabulan yang dilakukan oleh Heri Wirawan terhadap belasan santriwatinya di Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, kini bermunculan kasus-kasus yang sama di Jawa Barat yang terbaru terjadi di Depok dan Tasikmalaya. Kondisi ini tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah dan para tokoh agama harus segera bertindak agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzanul Ulum. Selamat sore, Kang UU. Kang UU, kita melihat begitu ya, satu persatu akhirnya mulai terkuak, korban akhirnya juga mulai berani begitu untuk melaporkan kasus kekerasan seksual. Mengapa kemudian Kang UU hal ini, peristiwa seperti ini seperti peristiwa gunung es begitu ya, berawal dari kasus Heri kemudian terungkap lagi. Nah, ini mengapa hal ini bisa terjadi, Kang? Ya, terima kasih. Memang yang namanya guru ataupun siapapun pada prinsipnya memiliki fitrah yang sama ya. A'rad basariyah, memiliki sifat kemanusiaan. Karena memang jijiknya linas bersahwat seperti itu ada. Tetapi ini semua kita pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam. Saya sudah berbicara dengan Pak Gubernur, kemudian juga dengan Kementerian Agama, bahkan besok hari Jumat kami akan mengundang para kiai dan para ulama dari 27 kota kabupaten, minimal ada perwakilan 5 dari per kabupaten ataupun kota yang status pimpinan pondok pesantren, terutama pesantren yang besar di Jawa Barat. Akan diundang ke Gedung Sate, kita berbicara seperti itu. Pak Gubernur punya keinginan sesuai dengan undang-undang pesantren dan perda pesantren akan membentuk yang namanya Dewan Masyayikh. Di mana Dewan Masyayikh ini yang pertama adalah seandainya ada seseorang yang ingin mendirikan pondok pesantren ataupun yang lainnya, itu harus ada rekomendasi dari Ormas Islam, kemudian tokoh agama, pimpinan pondok pesantren, supaya jelas bahwa seseorang yang mendirikan pesantren itu bagaimana keilmuan agamanya, apakah dia paham tentang nahwu, syarah, balaghah, tafsir hadis, fikih dan yang lainnya, dan harus jelas sanad ilmunya. Karena kan ilmu agama itu punya guru. Ilmu agama tidak bisa belajar tanpa guru, belajar dari YouTube, belajar hanya membaca sendiri. Nanti ada penafsiran-penafsiran yang salah. Jadi jelas sanad gurunya dari mana. Kalau memang jelas, mungkin ada rekomendasi. Yang kedua, akan dibentuk Dewan Pengawas Pesantren. Di mana Dewan Pengawas Pesantren ini memang akan awalnya tabu ya, pesantren ada Dewan Pengawasnya. Tapi kan sekarang Dewan Pendidikan juga ada, kemudian rumah sakit yang lainnya sudah umum adanya Dewan Pengawas. Di mana nanti mungkin akan mengawasi pesantren-pesantren yang ada di Jawa Barat ini yang berjumlah 15.000 pondok pesantren, 4,8 juta santri yang ada di Jawa Barat. Tapi juga kami permohonan maaf kepada para kiai dan yang lainnya, ide ini bukan berarti mengecilkan ataupun menghalang-halangi ataupun apa yang lainnya, tapi ini kami yakin demi kemaslahatan, makanya kami pun akan berkoordinasi dengan para kiai. Yang ketiga, layak tidaknya sebuah kompleks dijadikan pesantren alias pesantren layak santri, seperti itu yang saya sampaikan. Ya. Baik, Kang UU, terkait dengan kasus yang berjalan saat ini, apa kemudian yang akan dilakukan oleh Pemprov begitu untuk mengawal kasus ini dan tentunya juga untuk memikirkan korban atau para korban ini, Kang? Singkat saja. Ya, kalau masalah pelaku, kami percaya kepada aparat hukum akan bijak dan bijaksana dan berjalan dengan baik dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat hukum. Kemudian bagi mereka korban ini pemerintah bekerja sama dengan dinas sosial, juga Kementerian Agama dan KPAI ini akan mengadakan bimbingan sehingga mereka tidak trauma ataupun yang lainnya. Sehingga semuanya beres, tidak ada dampak yang lain. Yang penting saya minta, mohon kejadian ini tidak digoreng, tidak dimanfaatkan untuk menyudutkan pondok pesantren, menyudutkan para kiai.
masyarakat jangan resah seandainya anaknya di pesantren, dan juga yang mau mondok ke pondok pesantren juga jangan takut. Pesantren bagus, pesantren masih banyak yang hebat. Kemudian juga yang terjadi di Cibiru ini bukan di pondok pesantren tapi di boarding school. Boarding school adalah sekolah berasrama, bukan pondok pesantren. Karena yang namanya pesantren harus ada kiai ajingan seperti itu. Baik, Kang Uu terima kasih sudah bergabung bersama kami, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum.